Brans. Bransnya bener-bener harus mendapatkan space farming yang luar biasa luas biar nanti bisa overwhelm Bruno-nya. Karena kita tahu sendiri Bruno ditempel Rafaela itu bagaikan perangko. Nempel terus Pak, dari dua sisi. Kalau misalkan satu kelepas saja Pak, ini bakal bener-bener kesulitan. Kenapa Pak Polo? Bruno dan Rafaela bagaikan perangko. Perangko. Perang tanpa. Apa sih? Perang tanpa kok. Iya betul sekali Ya, Pak. Perang Pak. tanpa tombak. Perang tanpa tombak. Tapi ya jujur ya, Ya. setiap kali ngeliat Rafaela, aku selalu melihat teamfight jangka panjang yang bagus banget. Karena apalagi sekarang Rafaela di buff. Yap. Jadi 1,5 detik dari movement speed tambahan ketika dia healing for everyone. Kayak gitu. Jadi Semuanya. iya benar semuanya. Semuanya benar-benar bertambah 1,5 detik. Semuanya, dan kita bakal langsung menyaksikan inilah pembuktian tim Big Eternal Alpha. Akankah tetap menjadi kelinci percobaan ataukah sang raja dari segala raja yang sekarang menjadi tuan rumah harus ditumbangkan begitu saja. Iya benar sekali seperti biasa. Untuk di bagian tengah inilah yang akan terjadi. Mereka akan saling bertemu. Seperti yang udah Oji bilang tadi, akankah dari Big Eternal Alpha tetap menjadi kelinci perteraian ataukah mereka bisa mencoba kembali untuk mendapatkan Dan buat kemenangan? teman-teman yang di kolom komentar, tolong langsung sebarkan komen positif, dukung tim favorit kalian dengan hashtag #VivaRRQ atau bahkan BTRWin. Yap. Tutup komen negatif karena itu tidak baik untuk kita semua. Benar, itu tidak baik untuk anak dan keluarga dan tentunya dari tim Ararkiosi memilih untuk kesono. farming terlebih dahulu. Tapi Matt, dia dapat bottom lane bener-bener bisa dibilang dia dapetin keunggulan dari seorang Skylar. Lihat, dilempar begitu lagi. Apakah ada air mbah dukun baca mantra di arah bottom lane yang belum dikeluarkan oleh seorang Matt? Iya, kelelawar versus Cumi. Juragan Cumi dari Pasar Minggu langsung bertemu di bagian bawah, sementara di bagian atas Penari dan juga robot, mereka berdua juga udah memberikan masing-masing satu skill untuk bisa mendapatkan hit agar bisa mendorong mundur pemain-pemain lawan. Meanwhile, di arah jungle, Albert masih coba farming terlebih dahulu. Masih sedikit sabar, yang penting memainkan dua bola yang dimiliki oleh seorang Albert. Dua bolanya tuh, Kepret lihat nih, tuh, beda tuh. kepret. Nah, itu tuh kalau udah main Bruno bisa mainin dua bola kayak gitu, itu udah enak banget. Bahkan ada yang bisa 3. Iya, Kalau misalkan pakai Windtalker sama Scarlet Phantom. yes bener banget. Tapi Brans di arah top lane, farming mencoba untuk berhasil mendapatkan gold buff. Tapi para pemain dari tim Big Eternal Alpha, kalau misalnya kalian sadar, mereka melakukan setup di arah top lane. Kenapa? Karena Turtle di arah top lane udah sebentar lagi akan muncul di Land of Doubt. Iya, 4 hero tadi udah mulai berdekatan aja, sementara Ripo 2, dan juga Cloud 1. sekarang juga udah mulai berpisah. Jadi Turtle Cat. Turtle nongol. Yes, mandiri Turtle Camp dan juga tentunya kali ini Turtle-nya hanya dicolek begitu saja karena Turtle terlalu takut air jadi memilih untuk balik lagi ke kandangnya. Tapi KYY masih level 2. Rainbow pun udah punya Dingin. dan kali ini para pemain dari tim Big Eternal Alpha di arah top lane sudah memancing Sudah mulai keributan. bersuara. Albert tidak ada purple. Lihat, Rainbow menakut-nakuti. Brand sudah masuk dengan harganya. Ada Polystar ke arah belakang. Finn ternyata jauh dan ternyata para pemain dari tim Big Eternal Alpha kali ini masuk di pertahanan dan Aegis gak bisa mempertahankan permainan di arah sana. First blood didapati oleh seorang Brand Jabrat. Wow, udah langsung dibadanin aja damage yang dikeluarkan Rafaela setelah dia berhasil di pick off. Tapi Skylar sekarang udah setup untuk mengganggu ke arah Purple. Turtle-nya menjadi milik dari Brans. Ingat, distance away victory harus menekan permainan dari seorang Brans dari awal. Tapi Brans sepertinya perkasa di early game kali ini. Ya Pak. seperti yang sudah tadi kita mention bahwa 65% Big Eternal Alpha ini winning conditionnya ada di Brans. Dan bahkan gak cuma itu, aku terkejut ketika tadi Rainbow sempat ngeker ke arah Ki. Iya, Jadi itu kayak sekedar nakut-nakutin nakut-nakutin gitu. doang, udah gue bilang, nakut-nakutin Iya, doang. tapi ternyata Hardguard-nya ke arah seorang Brans. Karena mereka bakal melindungi Brans apapun yang terjadi. Kalau kata Betul. Pak Pulung, pas pam, Brans. Pas Pak Brans. Iya, ini dia pas pam Brand dan head to head udah langsung terlihat. Bisa kalian lihat bersama-sama peringkat 5 dan juga peringkat 13 bagaimana poin dari masing-masing jungler. Oke, jungler yang head to headnya bisa dibilang cukup tinggi untuk seorang Brans. Meanwhile di arah bottom lane ada Finn, ada Albert, ada Skylar, ada standby position, ada Matt juga memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan para pemain dari tim Big Eternal Alpha kali ini gak ada yang sadar di arah bottom. Ada 3 player dari tim Ararkiosi. Yoi, di bagian bawah sana 3 player, di bagian atas udah ada 2 player, sementara Ripo seorang diri di bagian dalam berhasil menghilangkan satu gerobak guna untuk mengakhiri perlawanan diberikan oleh R7. Tapi ingat Brans, dia nggak boleh terlalu offside. Di sana ada seorang Psycho, Pisiko. Dengan bersedia macam dikeluarkan dengan satu buah kisah soldat juga dari keningnya bisa menemukan Brans atau Jabran secara instan.
Ini R7 udah ada Brans juga, berhasil dapat kelomang lagi, anteng banget sih, enak banget di bagian tengah kayaknya bakal ada clash lagi deh. Tapi kayaknya kalau clash kali ini gak bakal dipaksa sama tim RRQ Oshi. Kenapa? Lihat, udah ada informasi yang diberikan. Ada kali guys depan. Saiko masih bertahan. Belum ada order brilliance yang dikeluarkan begitu saja. Karena ingat satu kali order brilliance terbuka, itu bakal menjadi bencana. Dan bakal dipaksa tim fight oleh BK Tronava. Apapun yang terjadi dan para tim RRQ Oshi harus sudah standby di area top lane. Karena mereka bakal kehilangan lore lagi. Tapi Skylar, what are you doing? Hampir saja terpick up begitu saja dari Brans. Hampir mendapatkan seorang Skylar. Tapi ini adalah kesempatan yang cukup baik. Tim BK Tronava untuk mendapatkan turtle. Iya, hampir saja tadi Elisa tertangkap sekarang. Untuk purple buff-nya berhasil diambil. Turtle-nya juga masih ada kesempatan untuk Big Tronava melakukan sebuah kontes. Udah ada blazing untuk dikeluarkan begitu aja. Chaos Assault di sebelah yang berbeda. Sementara Rafaela yang udah menjadi korban, Turtle menjadi milik Brans lagi. Turtle berhasil didapatkan oleh Brans. Dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ditukar 1-1. Dan kalau gue bilang ini adalah keuntungan untuk tim BK Tronava. Karena mereka berhasil mendapatkan turtle-nya, Profesor. Iya, tadi turtle-nya sempat ditarik tapi tidak terreset. Sementara Kinahan di sana semua damage yang hadir, walaupun ada Holy Baptism daripada seorang Finn yang stunnya connect ke arah Brans, tapi itu udah hard guard di sana. Damage dari Saiko yang cringe kayak jokes kita itu nggak masuk. Dan meanwhile dari bottom lane, satu turret diamankan terlebih dahulu dari tim BK Tronava. Dan ingat, RRQ Oshi adalah salah satu tim yang cukup sulit diambil turretnya. Tapi untuk di season kali ini, RRQ Oshi tercuri selalu turret di arah bottom lane. Dan bahkan untuk tim BK Tronava, mereka mencoba untuk memasakkan tim fight di arah top lane. Di arah bottom lane, bakal coba dipasangkan. Lihat, bakal diambil kembali pertukaran 1-1. Mereka nggak mau ada kerugian lagi. Iya, tidak perlu mengeluarkan juga tadi ultimate karena sepertinya juga akan sedikit sia-sia. Dia harus merelakan juga Karo tertarik di bottom lane. Sekarang mereka sama-sama kehilangan satu objektifnya. Ya, malah RRQ Oshi bakal rugi banget kalau tadi bottom lane turretnya nggak bakal hancur. Karena turtle yang selanjutnya bakal berada di arah top lane. Sehingga tim fight bakal didominasi di arah top lane. Dan R7 masih punya PR. Gimana caranya dia mempertahankan dari segi ganking berkali-kali yang dilakukan sama Background Alpha di area jungle top lane. Itu stacknya kayak putus ya? Enggak, Oh, belum. enggak. Masih jalan, Nyangkut-nyangkut ya tadi. Masih Putus. putus. Yang ini kayaknya putus, yang Yang ini ini, juga karena ada jungle-nya habis. Iya. habis jungle-nya. Putus. Dan Skylar masih coba untuk bertahan. Dan kali ini posisinya ada rotasi dari seorang Ripo dan juga Matt. Di bottom dan juga di arah top lane. Sepertinya dari Ripo agak sedikit seragam melawan seorang R7. Meanwhile di arah top lane sedikit kerugian untuk tim BK Tronava karena kali ini turretnya udah bakal ditabrak habis-habisan oleh tim RRQ Oshi. Lihat, ada satu bola lumba-lumba dihajar begitu saja. Damage terlalu besar, ada harga di depan sana. Tapi ternyata bola dari seorang Albert terlalu besar. Damage yang dikeluarkan dari top lane. Menumbangkan satu player dari tim BK Tronava. Matt tersungkur bersama dengan takoyakinya. Iya benar sekali, sementara ini Turtle pun akan menjadi objektif selanjutnya dari RRQ Oshi. Di bagian tengah, Saiko sedikit lagi dilemparin ban, untungnya nggak kena dan mereka Buying pun nggak time. bisa melakukan sebuah kontes terhadap Turtle. Buying time yang dilakukan berhasil mendapatkan turtle untuk RRQ Oshi. Di arah top lane lagi dan lagi. Turret diamankan oleh R7 melakukan tugas dengan cukup baik tanpa ada hambatan di sana. Iya, Rainbow pun tadi harus terpaksa juga masuk ke dalam tubuh dari KYY guna untuk mempertahankan juga auto tarik bagian atas, tapi nggak cukup. Tapi itemnya, Prof, apa aja nih, Prof? Ya, ini kalau misalkan kita melihat dari tough boots yang memang diamankan oleh seorang Brans, dia respect banget sama damage dari Saiko. Dan mau gak mau meminimalisir sisi power yang memang kalau misalkan melihat dari RRQ Oshi, mereka cukup banyak punya efek stun. Tapi kalau misalkan untuk dari segi deal damage di early game kayak gini, Albert lebih megang dengan tapi Bruno-nya. kali ini Profesor kayaknya Darkening udah nggak ada untuk Saiko dan ternyata baiting dari Saiko nggak berhasil. Ya. Ucapan cinta dari Saiko nggak berhasil ditangkap oleh seorang Brans dan Brans memilih untuk mundur kali ini karena dia sadar diri udah ada map yang hilang dari arah top dan juga di arah bottom yang siap untuk mengejam-ejam seorang Brans. Iya, karena berbahaya banget untuk tidak tiba-tiba masuk ke dalam rumput tanpa kita tahu info dulu sebelumnya ada siapa saja di dalamnya. Tapi Matt di bagian atas sana udah mulai digempur lagi. Satu bola Albert terkena ke arah cumi-cumi, mulai gepeng tentakel yang dia milikin. Tapi jangan lupa kalau di late game ini terlalu sakit untuk BK Tronava. Dari tim RRQ Oshi memang punya Albert, tapi lihat di depan sana bakal coba dihajar begitu saja. Ada planting dua karena Albertnya dituju dengan hardcutnya. Damage terlalu sakit dan bahkan ketika Skylar membantu seorang Albert di sini, Ripo is coming. Lagi dan lagi Ripo save the day. Berhasil mendapatkan finish. Ada lumba-lumba di sana menyiapkan seorang Ripo. Tapi gemokan dari Ronaldo, Albert berhasil menumbangkan seorang man. Semua berusaha ke seorang Albert tapi bahkan double kill didapatkan
diamankan begitu saja. Sang bayi alien mengamuk. Ronaldo Albert berhasil mendapatkan 2 poin di arah jungle. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh KYS? Walaupun semuanya sudah seperti mereka tidak kuat lagi, tapi mereka maju sendiri. Skylar is coming, udah didorong begitu saja 40. Jabras menjadi pilihan, tapi Duncan di wet flicker. Psycho, save the day. Yap, save the day dan branch-nya pun berhasil diambil. Yes. Untuk kali ini menjadi sebuah kerugian, bro. Minimnya damage yang dilakukan sama teman-teman dari Bigoton Alpha, mereka balik lagi sebenarnya aku bilang 65% itu berasal dari Brans. Dengan Blazing Duet-nya itu akan memberikan deal damage yang cukup tinggi, tapi ketika tidak ada Blazing Duet, ketika tidak ada combo dengan Heartguard dari Rainbow, hal ini yang akan menjadi keuntungan bagi RRQ Hoshi. Tarik ulur yang mantap sekali dari Finn dan juga Psycho, sehingga buying time yang mereka lakukan untuk teman-teman RRQ Hoshi, terutama Albert yang tadi terkena Blazing Duet dari belakang, ini berhasil dan Lord di menit ke-9 akan menjadi santapan pagi bagi RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Para pemain dari tim Bigetron Alpha goldnya kali langsung ini swing jauh banget. goldnya swing banget. Dan bahkan posisi Bigetron Alpha nggak baik banget. Dan ini langsung ada pantun dari BTR Starless. Apa itu? Kelinci wajahku, BTR di hatiku. Singkat padat jelas aktual tajam terpercaya dan sekarang sepertinya peperangan sudah mulai akan terjadi. Enggak, R7 hanya ngebait aja, masuk dan juga mundur, mulai ngebait lagi, tapi purple buff akan menjadi milik dari Alice. Oh my god, RRQ Hoshi melakukan snowballing dengan cukup baik dan bahkan Lord masih berada di arah top lane. Udah ada stiker dari Bigetron Alpha, program to win. Tadi kita lihat udah ada pantun dari CEO dari Bigetron Alpha dan kita tunggu pantun dari CEO RRQ Hoshi. Iya, Oke. kita tunggu dari Papa ya. Kita tunggu dari Pak ya, Pak ya. Oke, tapi ternyata di sini di arah mid lane akan coba fokus mendapatkan satu buah turret yang kedua. Meanwhile dari top lane bersama dengan super minion Baba Losa Rahmat Tangat bebas, tidak ada pengawal sama sekali 40. Yo, ini dia pas Pambras harus benar-benar harus kuat untuk menahan. Sampai sekarang kita lihat aja Lordnya masih bisa ditahan, Lordnya masih bisa dicegah untuk bisa masuk. Tapi untuk Angela, hargatnya udah digunakan. Damage sudah mulai sakit. Lihat dengan puppet stringnya bahkan R7 robot dengan satu buat turbonya. Dan bisa bola dengan cukup panjang. Ada Skylar di sana. Skylar akan coba masuk. Diving ke arah belakang. Blazing Duet dan lihat ada lumba-lumba di sana. Damage dan cukup besar dikeluarkan oleh Skylar. Skylar bahkan di arah mid lane dari Puppet stringnya tumbang. Tak begitu bagaimana sekarang Skylar. Dan bottom lane. Ribu sekarang tumbang. Masih coba untuk kabur. Ini Inhibitornya masih selamat Papula. Yoi, masih bisa selamat juga Inhibitor turret di bagian atas sana. Udah hancur di bagian bawah, udah dicicil-cicil. Sementara Rainbow masih mengganggu aja dan juga diganggu balik oleh Uranus. Skylar is coming, Albert is coming, Ronaldo Albert tambahkan dan kali ini juga ada seorang Brans di arah top lane, masih tumpahkan begitu saja. Dan lihat, tersisa 3 lane, ini bencana. RRQ Hoshi mengamankan game yang pertama. What a epic comeback from RRQ Hoshi. 1-0. Snowballnya gila banget. 1-0 betul sekali Pablo dan juga Ranger Mas dengan network swing yang sangat luar biasa cepat dari RRQ Hoshi. Pada menit-menit awal kita melihat tadi 1-2 skornya dengan perbedaan network 1000 saja. Bigetron Alpha unggul, tapi ketika turtle ketiga diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi, mereka langsung melead goldnya. Menit ke-8 perbedaannya 22k berbanding 21k.